masalah korban adalah masalah yang disunahkan oleh Rasulullah ya. Ya. Jadi berkaitan dengan adanya wabah PMK, ya sebaiknya lainers itu nggak usah khawatir. Kenapa dia ngiler? Karena di rongga mulutnya itu banyak luka-luka. Oh, seperti layaknya kalau istilahnya kita itu kalau manusia kayak sariawan. Kemudian pembagian dagingnya lagi yang penting adalah antara plastik daging dengan plastik yang berisi jeroan itu dipisah. Wah, ini karena penyakit mulut dipakein masker juga sapinya. Ada nggak sih, Pak? Nggak ada ya? Mahal. Kalau memang kita duga PMK, ya itu bagian kepala, bagian kaki dan jeroan. Itu yang dihindari. Dipisahkan, dimasak dulu. Warga LDI juga nih Pak, di tahun 2020 itu berkurbannya tuh tembus sampai 400 miliar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo liner semuanya, welcome back nih with me Rafki Chandra. Kita balik lagi hari ini teman-teman, membicarakan atau mendiskusikan berbagai hal yang tentunya akan memberikan liner semua manfaat dan inspirasi yang bisa dijadikan pelajaran dan ilmu buat teman-teman semua. Nah, hari ini kan kita syuting hari ini tuh cukup spesial teman-teman, karena kita tak terasa nih sebentar lagi mau menyambut yang namanya Idul Adha nih, perayaan Idul Adha. Nah, gimana sih kiranya nanti kita biar tahu nih persiapan kurban kita, ya kan? Kita harus memilih hewan seperti apa, mengidentifikasi hewannya seperti apa. Itu perlu banget kita ketahui. Karena apa teman-teman? Karena sekarang itu tuh lagi banyak yang viral-viral itu banyak berita tentang mewabahnya penyakit mulut dan kuku pada hewan-hewan ternak teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya nanti, gue makanya langsung aja nih. Alhamdulillah kita udah kedatangan seorang dokter hewan ya, yang juga seorang praktisi atau pakar nih teman-teman di bidang kesehatan hewan. Nah, langsung aja kita sambut ya. Ada Bapak Dokter Hewan Khaidir Taufik. Wah, Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah jazakallahu khairan Pak. Amin. Sudah hadir hari ini dan menyediakan waktunya untuk join di LDI TV Pak. Amin. Dengan adanya wabah PMK ini nih Pak, mungkin boleh di-sharing ke kita juga semua, gimana sih sebenarnya Pak sejarah dari si PMK ini atau penyakit mulut dan kuku ini bisa sampai di Indonesia gitu? Ya, penyakit mulut dan kuku ini penyebabnya virus. Oke, berawal dari virus ya Pak ya? Virus. Kemudian sebelum tahun 1990 ya, sahabat juga sebelum memang virus PMK ini sudah ada di Indonesia. Oh, sudah ratusan tahun yang lalu ya? Ya. Oke. Kemudian sebelum tahun 1990 ya, kita teman-teman dari peternakan itu mengadakan kegiatan namanya vaksinasi untuk hewan berkuku genap. Oke, berkuku genap seperti sapi, kambing, itu dilakukan secara massal di seluruh Indonesia. Dan itu dilaksanakan bertahun-tahun, ya. Sampai tahun 1992 itu dinyatakan Indonesia bebas PMK. Oleh Lembaga Kesehatan Hewan Dunia. Berarti secara internasional itu sudah sangat diakui ya? Diakui. Dari tahun 90 itu ya Pak ya? Betul. Oke, berarti sudah bertahun-tahun lamanya nih kita terbebas sebenarnya ya Pak ya? Hampir 30 tahun ya. Tahun kemarin ini yang terakhir bulan April, itu kejadiannya kan awal di Gresik dan Tuban ya. Di daerah Jawa Timur ya, sana ya? Kita juga nggak tahu asal muasalnya dia dari mana begitu ya. Oke. Itu yang perlu pembuktian khusus yang kita bukan wewenang kita lah gitu ya. Betul. Tapi memang ada beberapa negara yang terlebih dahulu membawa virus ini ya Pak ya. Maksudnya sudah merebak di negaranya gitu ya. Ya, sejak lama. Makanya ketika Indonesia berhasil membebaskan penyakit mulut dan kuku, itu suatu prestasi yang luar biasa itu gitu. Oke. Nah, kalau misalkan
bisa dikatakan virus ini tuh terus bermanuver dalam kurun waktu tertentu atau seperti apa ya Pak ya? Sepengetahuan saya virus ini tidak bermanuver untuk merubah menjadi varian-variannya ya. Oh, okay. Memang di Indonesia hanya satu varian untuk penyakit mulut dan kuku. Oke, jadi Gitu ya. cuma satu itu Cuma aja ya satu Pak ya? itu aja. Oh, hanya PMK itu aja ya? Di Indonesia ya. Di Indonesia betul. Tapi di negara-negara lain itu ada beberapa tipe juga. Dengan adanya wabah PMK ini nih Pak, hewan apa aja sih Pak yang sangat-sangat rentan terkena dengan virus PMK ini Pak? Ya, sapi ya? ya, sapi, kambing. Oh, sapi, kambing, babi. Ini intinya berarti yang kalau boleh kita bilang hewan-hewan yang berkuku genap. Ya, genap. Oke, ini sangat-sangat rentan untuk terkena ya Pak ya? Apa sih gejala-gejalanya tuh kalau hewan-hewan itu terkena wabah si PMK ini Pak? Paling gampang adalah dia salivasi atau ngiler. Oh iya, ada tetesan iler gitu ya? Ngiler ya. Kenapa dia ngiler? Karena di rongga mulutnya itu banyak luka-luka. Oh, seperti layaknya kalau istilahnya kita itu kalau manusia kayak sariawan. Cuman tidak di beberapa titik, di banyak titik gitu kan, di rongga mulut dan di lidah gitu kan. Dan dia juga terus menyerang ke jeroan ya. Bagian dalam tubuhnya sampai ke kakinya, ke teracaknya, ke kuku kakinya. Gambaran-gambarannya kalau memang hewan itu terkena, ya ada bercak-bercaknya atau apanya gitu ya Pak? Ada luka-lukanya ya. Luka-lukanya itu ya. Nah, biar teman-teman nggak bingung, kita kasih lihat aja mungkin langsung ya Pak ya. Gimana sih sosok si hewan yang kena virus PMK ini? Kalau kita lihat, ini juga tuh di mulutnya itu salah satu gambaran ya Pak ya. Ya, betul. Ini terkena sebuah penyakit nih. Salah satunya ciri-ciri dari penyakit PMK ini ya. Gitu. Oh, itu salah satu tandanya ya. Jadi liner semua nih bisa tahu kalau salah satu tanda-tanda pemilihan hewan kurban yang baik, hewan ternak yang baik seperti sapi dan kambing itu bisa dilihat dari apakah mulutnya mengeluarkan iler ya Pak ya. Terus yang kedua adalah kaki-kakinya. Ya, apakah memiliki luka-luka di kakinya, intinya gitu ya Pak. Ya, teracaknya ya. Teracaknya itu ya. Nah, ini menarik banget nih. Di kondisi saat ini kalau bisa dibilang istilahnya mana yang lebih mudah terjangkit Pak? Apakah memang dari produk lokal nih, produksi lokal ya? Ya. Atau dari impor? Ya, sama ya, hampir sama semuanya. Selama dia tidak ada imunitas untuk virus PMK, ya insya Allah lebih mudah tertular gitu ya. Sebenarnya seberapa bahayanya sih Pak hewan ternak ini yang terkena PMK? Itu cukup membahayakan untuk manusia Pak? Ke manusia nggak membahayakan. Ini bukan penyakit menular dari hewan ke manusia atau bukan penyakit zoonosis gitu. Oh, kalau zoonosis ya itu baru bisa mengenai manusia gitu ya. Mengkonsumsi daging-dagingnya itu masih bisa tetap aman ya Pak ya manusia ya. Nah Pak Khaidir, dengan adanya wabah ini itu dampaknya tuh cukup signifikan nggak sih Pak bagi ekonomi negara kita ini Pak? Mungkin untuk negara tidak terlalu ya, tapi untuk peternak sangat mempengaruhinya. Sangat-sangat ya Pak ya? Mempengaruhi karena dengan adanya kematian, produktivitas menurun, ya akhirnya mempengaruhi pendapatan peternak. Kalau mungkin Pak Khaidir pernah mendapatkan sebuah sharing ya dari teman-teman peternak ya, masih bisa nggak menanggulangi itu atau ketika sudah terkena virus ternaknya, tingkat kekhawatiran itu apakah bisa diatasi dengan cara-cara tertentu Pak? Intinya adalah virus itu akan menyerang hewan ya ketika imunitas kekebalan tubuhnya hewan tersebut itu rendah. Kalau dia ke imunitasnya tinggi, ya insya Allah mungkin dia akan tertular, tapi kasusnya tidak akan seberat bagi hewan-hewan yang lemah ya. Gitu. Oh berarti ini istilahnya sama aja kayak kita di manusia pada saat terkena COVID ya Pak ya. Ada yang imunnya
imunnya tinggi dibilangnya OTG, ya kan, orang tanpa gejala. Nah kalau di hewan juga ada seperti itu ya. Betul. Nah ketika terjangkit nih Pak, kita boleh tahu nggak itu ada nggak sih obat-obatannya atau cara mengobatinya yang kiranya tuh dapat mudah menyembuhkan hewan-hewan ternak ini Pak? Pada prinsipnya bahwa dia harus diberi makan Ya. yang makanan yang bergizi gitu kan, yang Oke. yang mudah dimakan oleh sapi atau Kambing tersebut ya. Misalkan madu dan campur telur. Madu dan telur. Iya. Oh, bukan kita doang berarti nih liners yang perlu madu dan telur ya. Ternyata hewan juga perlu ya, Pak ya? Iya. Wah, oke. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, mungkin bisa 5 sampai 10 telur gitu kan. Banyak banget, Pak. Ya bayangin kalau sapi 300 kilo. Oh iya, karena memang Besar. size-nya ya. Iya, size-nya kan. Saya langsung berpikirnya gini, apa kayak kita ya nanti bisa kolesterol ya? Banyak makan telur ya kan, jadinya wah kolesterol nih sapi ya kan. Oh karena memang bobotnya juga besar, ya. jadi asupannya harus besar juga. Betul. Tapi itu bisa salah satunya mencegah ya Pak? Apa istilahnya mengobati ya? Mengurangi kasus penyakitnya ya. Oke, jadi salah satunya bisa diobati dengan menggunakan madu dan telur. Oke, ada lagi nggak Pak? Bisa juga dengan pakai ekoenzim. Ekoenzim? Ekoenzim ya. Itu dikasih minum, ya, dikasih minum, kemudian menyemprot kandangnya dengan ekoenzim. Oh, untuk menjaga lingkungan sekitarnya dia ya, biar virusnya hilang. Dan minumnya kasih ekoenzim juga. Oh, oke. Itu salah satu juga. Ada ya. Kan makanan utama yang saya tahu ya Pak ya, makanan utamanya hewan-hewan ternak ini kan rumput. Betul. Apakah rumput ini juga perlu ada ramuannya atau penggantinya untuk bisa jadi sebuah makanan yang mendukung imunitasnya si hewan itu Pak? Kalau rumput ya nggak bisa diganti ya. Nggak bisa diganti ya? Bisa juga kalau memang rumput-rumput yang sudah difermentasi juga lebih bagus sebenarnya. Oke. Rumput-rumput yang sudah difermentasi jauh lebih bagus dibandingkan dengan rumput-rumput yang segar masih segar gitu ya. Oh gitu. Jadi baiknya rumput-rumputnya juga difermentasi dulu ya Pak ya. Oh ini menarik juga nih. Oke, ini salah satu cara untuk bisa mempertahankan peternakan kita terhindar dari wabah PMK itu ya Pak ya. Selain itu ada vaksinasi. Wah ini itu penting. Yang paling penting adalah vaksinasi. Sebenarnya. Vaksinasi. Ya. Dan ini pemberian vaksinasinya apakah sama kayak kita manusia pada saat COVID Pak? Ada vaksin 1, 2 sama booster. Ya kan? Kalau di sapi tuh ada nggak tuh kayak gitu Pak? Biasanya vaksinnya sekali kemudian tiap tahun diadakan. Oh jadi per tahun? Diadakan. Oke, selalu diadakan setiap tahun setahun sekali. Ya. Ini menarik loh. Saya pikir tadi ada boosternya juga nih liners ya kan? Waduh, itu sangat-sangat menarik. Sebenarnya namanya vaksin itu tetap memang idealnya memang ada booster. Booster itu kenapa sih? Ketika imunitasnya biasanya kita kalau di hewan ya itu 2 minggu pasca vaksinasi diadakan booster. Idealnya seperti itu. Tapi kalau jumlah sapinya banyak dan tersebar di mana-mana, mungkin program pemerintah diadakan setahun sekali begitu ya. Iya, karena itu kan juga membutuhkan biaya yang besar pastinya untuk seluruh ternak itu ya Pak ya. Ya. Oke, menarik banget nih. Kalau boleh dibilang sebagai istilahnya Bapak dipakar atau praktisinya kehewanan nih Pak, selaku dokter hewan, kalau boleh dibilang Bapak tuh sudah pernah terjun juga untuk melihat langsung atau menanggulangi langsung nggak Pak untuk ngobatin hewan-hewan ternak itu di lapangan dengan pengalaman Bapak sebelumnya? Ketika saya masuk sebagai pegawai negeri, saya masih melakukan tahun 1982, saya masih melakukan vaksinasi PMK waktu itu. Oh, Bapak berarti memang saksi langsung nih bahwa PMK ini benar-benar dilakukan dari dulu ya Pak ya? Iya, kita lakukan vaksinasinya ya. Iya. Oh gitu, sampai di tahun 90 dinyatakan tuh bahwa Indonesia aman. Betul. Itu kita dinyatakan bebas itu melalui pemeriksaan darah. Darahnya diperiksa, kemudian apakah masih ada virus PMK apa enggak gitu. Oke. Nah, itu secara berkala tadi ya, Pak? Berkala. Ya. Jadi tiap tahun Pak Haidir terjun juga untuk menanggulangi PMK virus ini dengan memberikan vaksin kepada hewan ternak di tiap tahun ya, Pak? Iya, betul. Bapak berarti udah keliling-keliling ke
Indonesia dong ya? Enggak, saya pegawai Pemprov DKI yang jadi DKI aja. Oh iya oke. Jadi di provinsi inilah Iya. istilahnya Bapak menjaga vaksinasinya. Betul. Itu ya. Khususnya apalagi mau Idul Adha ya Pak ya. Itu penting banget ya Pak ya. Ada juga nggak sih Pak kayak kita tuh melakukan, maksudnya para pakar atau para dokter hewan itu melakukan uji lab terhadap hewan-hewan yang kena virus PMK ini Pak, dicek misalkan liurnya atau kuku kakinya. Ada, dilakukan lab. Di lab itu diambil ya? Iya. Oke, makanya muncullah si vaksin ini akhirnya. Ya, dari isolat yang di lab itu dibawa, kemudian dari isolat itu kemudian dikembangbiakan ya virusnya, kemudian dijadikan vaksin. Oke, sebagai kekebalan ya untuk meningkatkan imunnya si hewan ini dan kekebalan. Betul. Nah Pak, kan kalau tadi Pak Haidir bilang ini kan cukup mempengaruhi para peternak ya Pak ya. Nah pada saat dia tahu, ternyata ternak gua kena wabah virus PMK, itu penanggulangan pertamanya harus seperti apa Pak? Kalau bisa dikasih makan yang tadi. Oke. Yang super ya, makan super food gitu ya. Iya untuk betul. Dia. Kemudian kalau memang dia ini coba kasih minum garam. Minum garam. Air garam ya. Iya, garam. Minum air garam. Oke, biar istilahnya sariawan tadinya bisa terobati ya. Bisa mengurangi. Oke. Kalau secara environment-nya gimana tuh, Pak? Kalau memang ada disinfektan ya disemprot disinfektan lingkungan kandangnya. Oke, berarti itu juga perlu ya. Kemudian kalau bisa jangan kalau memang sudah ada gejala positif PMK, ya kandang itu bisa diisolasi ya. Diisolasi jangan sampai sapinya dijual. Karena ketika dia ada perjalanan segala macam, ini penyebaran virus PMK ini yang sangat cepat. Oh gitu. Jadi betul. Saat pengiriman juga ngaruh tuh. Ngaruh begitu kan. Dan kalau COVID nyebarnya kan melalui droplet kan. 1-2 meter. Karena kan 2 meter ya. Kalau ini virusnya bisa menyebar melalui udara sampai puluhan kilometer. Wow, bahaya banget berarti ya untuk hewan yang lain ya. Iya. Oke, jadi ketika dia terdampak atau terkena virus ini, istilahnya harus benar-benar dikarantina ya Pak ya. Nggak boleh tuh dikirim-kirim atau keluarin dari kandang karantinanya. Betul. Makanya di sana ada penutupan pasar hewan. Penutupan pasar hewan, benar banget. Kalau manusia kita aja waktu COVID butuh prokes nih ya, liners ya, pakai masker ya kan, jaga jarak ya kan, 5M. Kalau di sapi ada nggak tuh Pak 5M tuh Pak? Kayak wah ini karena penyakit mulut dipakein masker juga sapinya. Ada nggak sih Pak? Nggak ada ya. Mahal. Dan juga ribet ya, dia harus makan rumput pakai masker gimana gitu kan. Yang penting adalah lockdown di kandang tersebut. Lockdown kandang di lockdown aja. Kandangnya ya. Karantina ya. Karantina kandangnya. Oke, ini menarik. Saya pikir tadi harus pakai masker. Ternyata nggak perlu ya. Nah, Pak, kita mau menyambut nih perayaan Idul Adha. Betul. Kita akan melaksanakan yang namanya kurban nih, Pak. Nah, kalau memilih hewan kurban yang baik, seperti apa yang mungkin bisa Pak Haidir ceritakan, Pak? Yang paling gampang adalah kalau hewan ya. Hewan sehat, kalau hewan itu sehat gitu ya. Itu dia nafsu makannya bagus. Minumnya bagus. Ya. Kemudian kalau memang bisa kita coba dikasih rumput, dia mau nggak gitu kan ya. Dites ya. Dites gitu. Ada lagi nggak Pak? Kalau hewan sapi gitu ya, demam, meriang gitu kan. Kayak PMK awalnya biasanya dimulai dengan meriang. Demam biasanya ya. Sama semua penyakit biasanya penyakit infeksi biasanya dimulai dengan demam. Nah, demamnya itu biasanya berarti panas tubuhnya tinggi. Nah, kalau sapi itu ada kita lihat di bawah hidungnya ada namanya yang basah-basah ya. Kita namanya cermin hidung. Kita namakan cermin hidung. Kalau dia kering itu berarti dia sakit. Panas tinggi. Kalau dia basah itu yang bagus, normal. Oh, itu malah bagus ya? Bagus. Oh, jadi saya juga pernah lihat tuh Pak, kayak di
area bibirnya itu agak basah itu berarti masih Bagus. sehat itu ya? Sehat itu. Oh gitu. Nah itu salah satu cara memilih yang baik ya Pak ya? Betul. Ada lagi nggak Pak? Cukup aja yang Mungkin paling, itu aja yang ya? paling gampang itu ya. Oke, sama ya tadi ya, jangan ileran yang terus sama kakinya Iya. luka-luka. Mungkin kalau ada yang mencret ya, kita lihat kalau yang mencret juga kadang-kadang ya sapi-sapi stres habis perjalanan jauh juga kadang-kadang mencret gitu ya. Oke. Yang paling gampang tadi itu, tipnya itu. Oke. Jadi kalau boleh dibilang suhu panas yang Bapak bilang kalau si hewan ini meriang atau demam, itu rata-rata di suhu berapa itu Pak? Di atas 39 derajat Celcius. Oh tinggi ya berarti ya. Tapi kita sebagai manusia bisa Pak merasakan dia memang demam atau ada sikap-sikap atau perilaku hewan yang dikeluarkan biar kita tahu oh ini lagi demam nih misalkan. Ya, Kalau manusia kan bisa dipegang, oh ya panas nih. Kalau di hewan ada nggak sih Pak? kalau udah demam biasanya nggak mau makan. Oh lebih nggak mau makan aja. Oke ini menarik nih berarti itu salah satunya ya liners ya yang bisa kita jadikan patokan ya Pak ya dalam memilih hewan kurban yang baik pada saat nanti menjelang Idul Adha ini. Selain wabah virus PMK ini, ada nggak sih penyakit-penyakit lain yang perlu diwaspadai untuk kita ketahui bersama? Sebenarnya penyakit yang zoonosis ya. Zoonosis yang menular dari hewan ke manusia, dari sapi ke manusia, itu yang paling berbahaya yang ditakuti adalah antraks ya. Antraks, iya. Itu yang takuti ya. Itu yang ditakuti. Yang lain mungkin masih enggak. Ada beberapa penyakit juga tapi yang paling ditakuti antraks gitu ya. Oh, itu yang cukup berbahaya bagi kita ya, Pak ya. Berbahaya karena itu antraks, kalau sudah terjadi antraks, sapinya kena antraks ya. Itu wah luar biasa menakutkan. Karena dia walaupun dagingnya, jeroan yang kita masak itu masih kemungkinan masih bisa menularkan kepada kita walaupun dagingnya udah kita masak. Oh gitu, udah dipanaskan istilah di berapa suhu berapa derajat. Betul. Tapi masih juga ada bisa, tuh. Ya. Saya pernah lihat kasus di Babakan Madang. Case-nya seperti apa tuh Pak? Oh itu hanya kambing ya. Oh di kambing ya? Kambing domba gitu. Oke. Karena dipotong paksa sakit, potong paksa mau mati dipotong. Kemudian dagingnya dimasak bagi-bagi ke tetangganya. Malah terdampak. Aduh. Kalau kena tangan itu bisa menimbulkan bisul-bisul gitu ya. Oh, efeknya ke kita di tubuh seperti itu ya, Pak ya? Kalau kena di luar. Oh, kalau di luar? Di luar seperti itu. Darahnya itu kena ini akan menimbulkan bisul-bisul gitu. Oh, bahaya banget tuh. Kalau dimakan apalagi tuh berarti? Nah, itu dia. Bisa mematikan? Sangat mematikan. Wow, bahaya banget. Oke. Kalau di PMK tadi, Pak? Nggak usah khawatir ya. Makan aja. Rendang ada? Makan aja ya, Pak ya. Iya. Oke, ini menarik nih. Kalau dari segi PMK kan di bagian-bagian mana aja yang sebenarnya nih yang harus kita hindari nih untuk dibagi-bagiin? Kalau memang kita duga PMK, ya itu bagian kepala, bagian kaki dan jeroan. Itu yang dihindari. Dipisahkan, dimasak dulu. Direbus dulu. Betul. Di suhu yang tinggi 100 derajat Celcius. Baru bisa dikonsumsi. Baru bisa kita bagikan ke masyarakat. Oh, jadi syaratnya harus dimasak di suhu 100 derajat Celcius. Iya, betul. Nah, terus Pak, kalau menurut Bapak, dengan melihat kondisi saat ini Pak, penyembelihan hewan kurban tuh baik dilakukan RPH atau mandiri ya Pak ya? Idealnya semua pemotongan dilakukan di RPH. Oke. Karena peralatannya, airnya mencukupi gitu kan ya. Tenaganya juga cukup, terampil begitu. Idealnya di RPH. Oke. Tapi karena Idul Adha hanya 4 hari, kan nggak mungkin kan RPH itu bisa menampung pemotongan sebanyak itu ribuan ekor kan. Iya betul. Gitu. Oh jadi yang utama kalau bisa di RPH. Karena memang ini dalam perayaan, jadi tetap karena ketidak memungkinkannya RPH itu menampung, tetap mandiri juga itu opsi keduanya. Boleh dilakukan. Asal menjaga kesehatan lingkungan. Oh ya ini penting nih karena bagaimanapun kan kita melakukan kurban tuh pasti ada yang perlu
kita lakukan di awal sampai di akhir harus dirapikan kembali gitu ya Pak ya. Terutama darah. Darah, iya benar. Dikubur dengan baik ya Pak ya istilahnya gitu. Ini menarik loh. Nah kalau Bapak bilang RPH ini adalah opsi yang pertama nih Pak, apa yang harus diperhatikan Pak? Karena kan ada juga mungkin yang kita bisa bilang ternyata RPH-nya ini belum tentu layak atau tingkat kelayakannya itu belum maksimal gitu. Itu gimana Pak? Makanya pemerintah masih membolehkan pemotongan yang bersifat keagamaan untuk dilakukan di luar RPH. Oh, mandiri tadi ya. Ya, gitu. Ini menarik. Asal memang memenuhi persyaratan. Di antaranya punya kandang. Oke. Kandang sebelum disembelih ada kandangnya. Iya. Kemudian ada tempat pemotongannya. Nah, tempat pemotongan itu idealnya bahwa ketika memotong itu ada tempat penampungan darah. Oke. Darahnya jangan sampai berceceran di mana-mana begitu ya. Jadi ada 3 hal yang perlu di ini, sanitasi hygiene ya. Oke. Itu sanitasi hygiene tentu tempatnya. Tempat pemotongannya harus betul, kan? Kemudian personalnya pelaku pemotongan ya. Kemudian prosesnya. Nah, prosesnya itu dari mulai pemotongan sampai pemotongan, kemudian setelah pemotongan darahnya ya tadi saya katakan jangan berceceran. Betul. Kemudian selanjutnya adalah pengulitan. Oke. Nah, kalau kita lihat di beberapa tempat pemotongan hewan darurat, kita katakan darurat gitu ya, itu pengulitannya nggak bagus gitu ya. Oke. Karena satu sapi ya. bisa 8 orang. Iya benar. Nah gitu kan. Banyak tangan lah. Banyak tangan gitu kan. Nah kemudian kadang-kadang dibiringin ke kanan, biringin ke kiri gitu. Iya betul. Idealnya di bawah sapi itu saatlah sapi dipotong didirikan, di punggungnya itu di bawah punggungnya dikasih namanya semacam tangga. Oh. Dari balok ya. Iya. Yang lebarnya sebesar punggungnya. Iya. Jadi dia bisa berdiri. Oke. Nah itu bisa dilakukan oleh 1 atau 2 orang saja cukup untuk mengadakan pengulitan. Nggak usah banyak orang gitu kan. Ya. Kalau itu di RPH biasanya gitu ya Pak ya? Iya. Nah, kalau RPH bukan gitu lagi digantung. Ada sistem bahan berjalan begitu ya. Kemudian lah pencacahan. Iya. Metode cacah nih. Pencacahan dagingnya itu ya. Itu juga harus tempat yang bersih. Dari mulai itu ya tempat yang bersih ya. Tempat yang bersih, yang tempatnya agak udah mungkin sudah didisinfektan, dikasih terpal. Iya. Kalau memang nggak ada terpal ya ubin, tapi sudah diinfeksi ubinnya begitu kan. Oke. Nah, itu dibagi-bagi pembagiannya, penimbangan di situ. Oke, jadi itu step-stepnya agar bisa terus terjaga ya Pak ya. Iya. Kemudian ketika masih tadi pembelahan, itu ada namanya pengeluaran. Yang paling rawan adalah pengeluaran jeroan. Oh iya bener, kan di bagian tengah tuh Pak ya. Pengeluaran jeroan kan. Iya. Nah itu jangan sampai jeroan itu muncrat. Oke. Kepotong kemudian mencemari daging gitu ya. Oke. Nah ini juga berbahaya karena apa? Jeroan itu sumber bakteri yang banyak sekali, bakteri pembusuk yang banyak sekali gitu. Makanya idealnya ketika dia mengangkat jeroan itu jangan sampai jeroan itu terpotong. Kemudian ketika kita mengangkat di lehernya ini dekat leher itu diikat. Ya. Untuk menjaga itu jangan sampai dia keluar dari bagian depan. Betul. Kemudian ketika bagian belakang juga diikat lagi. Oke. Diikat, kemudian baru diangkat jeroan saya itunya. Iya. Agar tidak bocor lah intinya gitu ya Pak ya. Betul. Karena bakteri banyak banget ya. Betul. Wah keren banget nih infonya nih Pak. Tapi ini cukup menarik banget sih Pak. Saya juga melihat memang metode mandiri pun saya pernah melihat langsung dalam pemangkasan bagian jeroan itu harus benar-benar hati-hati. Betul. Karena isinya tuh ternyata banyak bakteri. Kotoran-kotoran bakterinya itu ya. Oke. Dan berbahaya kalau tercampur dengan daging. Betul. Nah kalau dalam pembagian daging kurban nih Pak, kalau boleh dibilang sebenarnya ada nggak sih Pak cara yang baik untuk menggunakan wadah dalam
pembagian daging kurban? Kalau yang saya lihat kan selama ini kan kayak menggunakan plastik aja gitu. Nah, apakah kita menggunakan plastik ini udah cukup membuat daging kurban ini aman, intinya gitu? Daging kurban itu kan dipotong dalam keadaan darurat ya, tempat pemotongan darurat. Betul. Yang higienitasnya tidak terjamin ya. Makanya idealnya bahwa daging korban itu sejak mulai diselesai sampai ke tempat pembagian penyalurannya itu maksimal 5 jam. Oh, 5 jam ya Pak ya? Karena bakteri itu akan tumbuh terus dalam daging. Karena daging itulah tempat media yang paling bagus untuk bakteri hidup. Bakteri berkembang biak, bukan hidup lagi, berkembang biak. Berkembang biak. Wow. Kan kalau dia berkembang biaknya kan dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, multiple kan. Betul. Ini sangat-sangat berbahaya ya Pak ya kalau memang didiemin aja ya dagingnya ya. Daging segar tapi tetap harus ada metode metode pemotongannya nih. Betul. Oh, menarik. Dan kalau pengemasan ya, kalau memang ada dari plastik juga ya plastik yang food grade. Oh, food grade ya. Yang aman ya. Jangan plastik yang berwarna hitam gitu kan. Betul. Karena itu kan plastik yang nggak bagus gitu kan ya. Okay. Yang food grade ya, yang putih ya, yang bening itu yang bagus gitu. Oke. Hindari plastik yang warna hitam. Ya, kalau untuk lingkungan mungkin mereka ada yang pakai besek dari bambu gitu kan. Ada juga. Kalau daun gimana Pak? Daun juga bagus juga. Itu bagus ya? Bagus. Cuma kan di Jakarta mana ada daun gitu. Iya, biasanya di daerah itu ya Pak ya. Kemudian pembagian dagingnya lagi yang penting adalah antara plastik daging dengan plastik yang berisi jeroan itu dipisah. Oh, jangan satu. Jangan daging disatukan jadi jeroan dan daging dijadikan satu gitu. Jangan. Harus dipisah. Okay, walaupun sudah dicuci ya. Iya. Oh gitu. Baiknya dipisah ya. Dipisah. Oh, ini menarik nih buat teman-teman biar kita tahu nih ya. Dalam kita nanti menyambut Idul Adha ini kira-kira jadi warga tuh harus gimana, Pak? Masalah korban adalah masalah yang disunahkan oleh Rasulullah ya. Ya. Jadi berkaitan dengan adanya wabah PMK, ya sebaiknya laners itu nggak usah khawatir dengan penyakit PMK ini karena penyakit PMK ini tidak menular kepada manusia. Yang penting adalah bahwa yang lebih penting lagi adalah bagaimana proses pemotongan itu memenuhi segi sanitasi dan higien. Saya katakan tadi dari tempatnya harus bersih. Ya, tempat pemotongannya harus bersih. Ya. Jangan sampai darah berceceran kemana-mana. Betul. Tadi pengulitan juga harus memenuhi syarat yang bagus. Biar cepat tadi pakai balok 2 di bawah biar proses pemotongan cepat dan tidak tetap terjaga higienisnya ya. Tidak nggak campur tanah kan. Betul. Kalau dibolak-balik kan bisa campur tanah nantinya kan. Betul sekali. Gitu ya. Yang penting itu. Kemudian pembagian dagingnya juga harus betul-betul bersih. Jadi orang yang motong daging ya motong daging aja, nggak usah keluar masuk bagi orang yang dari kandang masuk ke pemotongan daging jangan. Jadi orangnya tetap di tempat sesuai dengan posisinya masing-masing. Oke, bener banget. Jadi itu saya juga sepakat sih Pak, agar bisa dibagi-bagi timnya ya, untuk mempercepat juga dan menjaga higienitasnya itu. Betul. Menarik banget. Nah, seperti kita ketahui nih Pak ya, ini dengan Pak Haidir menyampaikan ini kepada liners, ini harapannya liners tetap bisa semangat ya, teman-teman semua di sini juga ya, semangat terus untuk berkurban ya teman-teman ya. Oke. Karena apa? Nah, ini ada fun fact, bukan fun fact nih, mungkin fakta menarik lah, bahwa warga LDI juga nih Pak, di tahun 2020 itu berkurbannya tuh tembus sampai 400 miliar Pak. Kita, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Nah, jadi kalau boleh dibilang tahun 2020 aja waktu awal-awal pandemi bisa sebanyak itu. Apalagi sekarang ya kan istilahnya harusnya bisa lebih lagi dan lebih lagi nih para liner semua nih. Ini menarik banget loh. Wah, dengan adanya diskusi dengan Pak Haidir hari ini tuh banyak membuka pikiran kita semua dan menambah ilmu tentunya ya para teman-teman semua ya. Nah semoga
niatan kita berkurban pada Idul Adha kali ini itu tidak terganggu dengan adanya wabah virus PMK ini ya teman-teman semua ya. Jadi kita harus tetap semangat ya Pak ya. Betul, betul. Oke, nah mungkin itu teman-teman semua yang bisa kita diskusikan bersama Pak Haidir Taufik hari ini. Kita ucapkan syukur Pak, Alhamdulillah jazakallahu khairan sudah menyempatkan waktu berbagi cerita dan informasi sekitar tentang hewan ternak dan PMK. Ya. Oke Liners, jadi jangan lupa ya untuk terus dukung dan support channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyak ya teman-teman. Dari kita cukup hari ini, terima kasih sekali lagi Pak Haidir, Alhamdulillah jazakallahu khairan. Sampai ketemu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan telah menonton.